Pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 lalu kembali mencuat. Cara pemeriksaan atau BAP terhadap 8 dari 11 pelaku yang ditangkap, yakni ER, HS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW, dianggap penuh dengan kejanggalan. Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki ini kehilangan nyawanya karena ulah anggota geng motor. Makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf, Air kencing. air Suruh kencing diminum. siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Tapi ini anak juga nggak paham. Jangankan Pak Rusdiana, pengacaranya aja dia paham. Dia pahamnya cuma sama kita yang kenal. Hari ini kita di Mabes Barreskrim ya bersama Bu Titin, Krisnamurti, dan menjalankan pemeriksaan secara total sebagai saksi atas dugaan pemalsuan dilakukan oleh AFD. hadir juga Pak Dr. Tajudin Rahman. Saya hadir khusus untuk mendampingi Saka Tatal demi kebenaran perkara. Ada 32 pertanyaan. Yang paling penting pertanyaannya adalah satu, apakah benar Saka mengetahui kejadian itu? Dia tidak tahu. Yang kedua, apakah benar keterangan Dede dan Aib yang menyatakan dia melihat buru-buruan untuk melempar dan kemudian menuduh Saka Tatal dan 7 orang terpidana itu? Saka mengatakan tidak benar. Keterangan Aib dan Dede bohong. Nah, sehingga dengan demikian ketujuh orang yang dihukum sekarang dan dia sudah menjalani juga tidak ada yang benar. Nah, seperti cuplikan yang tadi teman-teman, banyak media yang kemudian pada tahun 2016 silam kita digemparkan sama berita tentang kasus Vina yang ada di Cirebon. Nah, tadi ada beberapa cuplikan media yang meliput tentang Vina, bahkan hingga per tahun 2024 ini kasus tentang dugaan salah tangkap salah satunya oleh Saka itu kemudian muncul lagi di awak media, yang mana melibatkan juga beberapa pengacara yang kemudian membantu untuk memberikan rasa keadilan kepada si Saka ini, yang konon katanya adalah salah satu korban salah tangkap dari rentetan kasus Vina. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengundang salah satu lawyer atau tim kuasa hukum daripada Saka itu sendiri, teman-teman. Yang mana nanti kita akan mewawancarai dan bertanya beberapa pertanyaan terkait kasus Vina dan kasus dugaan salah tangkap yang kemudian Saka adalah terduga korbannya. Seperti itu, teman-teman. Sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya tidak kita ragukan lagi bagaimana kapasitasnya dalam menggeluti dunia hukum. Dia sudah bersama saya, Bapak Dr. Haji Tajudin Rahman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang nantinya akan kita tanya tentang bagaimana perkembangan kasus Vina, khususnya terkait dugaan salah tangkap oleh oknum aparat hukum kepada yang konon katanya korban adalah Saka Tatal, seperti itu. Nah, namun sebelum kita jauh melangkah kepada apa yang menjadi bahan pembahasan kita, ada baiknya saya akan mengantar sedikit terkait kronologi kasus Vina ini. Nah, yang pertama, kasus ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016, tepatnya pada Sabtu malam, yang bertempat di Jalan Raya Tulun, Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian kasus ini kenapa menjadi booming
Yang pertama mungkin terkait bagaimana akhir yang tragis dari korban, dan yang kedua terkait runutan benang kusut selama penyelesaian kasus ini. Nah, salah satunya adalah dari 11 terduga pelaku yang konon katanya sebagai pelaku, itu kemudian mengkerucut menjadi 8, dan dari awalnya konon 2 DPO menjadi 1 DPO. Nah, singkatnya, Vina dan Eki sedang berkeliling di kota Cirebon. Pada saat itu, ia melintasi SMPN 11 Cirebon, dan konon katanya mereka dilempari batu oleh oknum-oknum geng motor. Keduanya kemudian dikejar hingga ditendang kendaraannya, kemudian dipukuli, bahkan sebelum ia meninggal, Vina konon katanya sempat diperkosa, dan kedua jasadnya kemudian dibuang di jembatan layang yang ada di sana, yang kemudian diskeneriokan seakan-akan ini adalah kecelakaan tunggal seperti itu. Nah, kemudian terkait Saka Tatal itu sendiri, dalam beberapa keterangannya, Saka Tatal ini memberikan keterangan bahwasanya ia bukan pelakunya. Hanya saya kan menjadi pertanyaan bagi publik adalah, kemudian kalau dia bukan pelakunya, kenapa dia harus dihukum? Kemudian kenapa Saka ini menerima hukuman? Nah, dalam keterangannya juga Saka ini mengatakan bahwasanya saya tidak bisa mengelak karena perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang kemudian mempengaruhi dia seperti itu. Nah, sudah hadir juga bersama kita semua Dr. Haji Tajudin Rahman, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku salah satu kuasa hukum dari Saka Tatal, seperti itu. Sebelumnya saya izin menyapa dulu kepada narasumber kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, Pak, yang kemudian ingin saya tanyakan secara pribadi. Yang pertama terkait apa sih hal yang menarik atau hal yang membuat hati seorang Tajudin Rahman, saya harus ikut turun untuk membantu Saka Tatal. Apa yang kemudian melandasi Bapak sehingga Bapak ingin menjadi pengacaranya Saka Tatal? Seperti itu, Pak. Terima kasih, Saudara Faiz. Siap. Jadi begini, yang membuat saya tertarik atau menjadi latar belakang kenapa saya mau menjadi pengacara Saka Tatal, karena setelah saya menonton melalui TV atau media mainstream maupun media sosial, saya melihat bahwa dalam kasus ini banyak kejanggalan. Karena dalam kasus ini saya tidak melihat benang merah hubungan antara niat, perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan dituduhkan kepada para terpidana sekarang, khusus untuk Saka Tatal adalah tentu namanya mantan terpidana. Yeah. Nah, tetapi selain dari itu, saya juga menganggap bahwa sejak kasus ini menarik perhatian banyak, itu tiba-tiba ketika Peggy kemudian ditangkap, itu makin menarik perhatian karena semula tuduhannya 3 buronan atau 3 DPO, yaitu Peggy Peron, Andi, dan Dani. Nah, setelah Peggy Setiawan yang juga polisi menuduh Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, kemudian tiba-tiba hilang Dani dan Andi. Nah, disinilah saya merasa tertarik sehingga saya menghubungi Saudara Panat Abbas selaku ketua tim peninjauan kembali dari kasus Saka Tatal, dan saya menyatakan bahwa ini saya melihat tidak ada hubungan antara niat jahat, perbuatan, dan akibat. Lalu dia mengatakan, bagaimana Om mau gabung dengan kami? Saya bilang siap. Nah, atas dasar itu maka saya diminta untuk turut serta membuat konsep peninjauan kembali. Nah, apa itu yang menjadi dasar konsep peninjauan kembali itu? Karena begini,
kalau orang mencermati putusan, mulai dari putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sampai pada putusan kasasi Mahkamah Agung, itu sangat jelas pertama satu, bahwa di dalam putusan itu ada 2 orang yang dituduh cemburu karena cintanya ditolak oleh Vina, yaitu Dani dan Peggy. Kemudian faktanya di dalam putusan itu yang mengajak orang untuk pergi kejar-kejaran atau menyuruh membunuh adalah Andi. Nah, sedangkan Andi dan Dani ini dalam kesimpulan terakhir oleh penyidik atau Polda Jawa Barat menyatakan bahwa tidak ada manusia yang bernama Dani dan Andi. Jadi berarti mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, ini tidak ada yang benar, tidak ada yang beres karena penyidik mengambil kesimpulan bahwa 2 orang yang cemburu cintanya ditolak oleh Vina, yaitu Dani dan Peggy, tetapi yang mengajak orang membunuh adalah si Andi. Kenapa bisa yang cemburu Peggy dan Dani dan kemudian yang mengajak membunuh adalah Andi? Kan tidak masuk akal. Tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya. Iya. Nah, kalau kita melihat hubungannya dengan misalnya Saka Tatal, ini tadi baru cerita. Ini cerita mengenai apakah dalam ilmu hukum pidana ini memenuhi akal sehat atau tidak secara ilmu pengetahuan hukum pidana. Di sini sudah jelas bahwa kalau si A yang cemburu berarti si A pula yang harus melakukan. Minimal kalau dalam perencanaan pembunuhan harus, kalau misalnya tadi Peggy dan Dani adalah orang yang cemburu, seharusnya jaksa atau polisi sampai pada pengadilan membuktikan bahwa yang merencanakan pembunuhan itu adalah orang yang cemburu ini. Terkait dengan Saka Tatal, kebetulan karena saya yang mendampingi di Bareskrim pada waktu dia menjadi saksi terhadap laporan untuk saudara Dede dan Aib yang dituduh memberi keterangan palsu karena dia mengaku bahwa 2 orang ini sudah mengaku bahwa dia memberi, si Dede telah mengatakan bahwa semua keterangan yang dia kemukakan dalam persidangan itu adalah palsu. Itu tidak benar. Nah, ketika saya mendampingi Saka Tatal, dia menyatakan bahwa pada malam hari kejadian itu, yaitu tanggal 27 Agustus 2016, si Saka itu berada di rumah pamannya pada malam hari, yaitu mulai dari jam 6 sore sampai jam 7, dan kemudian setelah itu dalam jarak 50 meter dia ke rumah neneknya, dan dari rumah neneknya kemudian di situ datang temannya minta tolong untuk diantar ke bengkel untuk memperbaiki motornya. Dalam perjalanan ini dia melewati yang namanya flyover yang diduga terjadi kecelakaan atau pembunuhan itu. Ketika motornya itu si Saka itu akan menuju naik ke atas flyover, yang membonceng itu temannya, dia melihat banyak polisi dan orang, sehingga dia menganggap bahwa kemungkinan terjadi razia, sehingga dia tidak jadi, karena yang membonceng Saka Tatal itu adalah tidak menggunakan helm, tidak punya SIM, sehingga motor itu diputar kemudian kembali ke rumahnya, sehingga Saka Tatal itu tidak lagi melewati tempat kejadian flyover yang diduga ada orang mati. Iya. Nah, jadi sama sekali dia tidak tahu. Kan nanti tanggal 31 barulah si Rudiana itu ketemu dengan si siapa namanya, si Aib itu, dan kemudian dia mengatakan kalau ada orang ini sampaikan kepada saya, dan kemudian besoknya dia ketemu, lalu langsung diambil ini 8 orang ini dibawa ke Polsek Talun. Sampai di Polsek Talun kemudian mereka dipaksa untuk ngaku. Dipaksa untuk ngaku. Dari 8 orang yang sudah ditahan dan kemudian sudah menjalani hukuman, termasuk Saka itu cuma mengenal yang namanya Sudirman.
Bagaimana mungkin orang pergi melakukan pembunuhan berencana kalau dia tidak kenal? Tidak saling mengenal satu Tidak sama saling lain. mengenal. Betul, Pak. Nah, Iya. terakhir orang yang bernama Saka Tatal itu, anak kecil ini, tidak ada hubungan antara peristiwa matinya Vina dengan Eki. Selanjutnya, kalau di dalam berkas itu juga sangat jelas bahwa di dalam visum itu yang dijadikan juga pertimbangan autopsi itu tidak ada penjelasan dalam visum itu bahwa matinya Eki dengan Vina karena tusukan benda tajam. Yang ada adalah dia kena benda tumpul. Kemudian pada bagian tengkorak di bawah kepala, pas di leher itu, di situ pecah. Tengkorak bawah itu dianggap pecah, usus Eki. Kemudian kalau saudara lihat gambar atau fotonya itu, kita jadikan novum di PK, yang terjadi itu hanya pada bagian mukanya semua ini sebelah kanan yang luka. Begitu pula si Vina juga ada darah keluar dari hidungnya. Dan kemudian, nah kalau maaf kepada netizen, kalau kita mencermati, karena kebetulan saya adalah bagian dari proses PK itu, kita tidak boleh buka itu foto karena ini menyangkut mengenai soal susila. Kalau orang melihat itu tidak ada bekas-bekas apapun, karena warna yang digunakan dalam foto di rumah sakit itu adalah warna putih, dan kemudian bagian pahanya tidak ada sedikit pun yang luka. Dan kemudian kalau kita berdasarkan keterangan Suroto yang menyatakan pada waktu dia temukan mayat itu, celananya itu turun ke bawah sedikit. Pertanyaannya, setelah saya melakukan penelitian di banyak perempuan, apakah mungkin laki-laki bisa melakukan itu, celana tetap ada? Saya mendapat hasil survei saya menyatakan, perempuan menyatakan tidak mungkin. Apalagi kalau pemerkosaan, dalam praktiknya, dari kasus-kasus pemerkosaan, tidak pernah celana disimpan oleh pemerkosa. Kalau dia melakukan, apalagi banyak orang. 11 orang dituduh memperkosa, kenapa dia simpan celana di situ di punggungnya atau di pahanya? Kenapa dia tidak buang saja? Dan kenapa pula baik celana dalam maupun senjata tajam yang berupa dalam putusan itu yang namanya samurai, baik samurai pendek maupun samurai tajam, panjang, itu dianggap ada, digunakan menusuk, tetapi dalam persidangan samurai itu tidak pernah ada. Dan tidak ada sidik jari dari siapa yang dituduh melakukan pelaku. Tidak ada sidik jari. Termasuk spermanya yang ada, kalau ada sperma yang tertinggal di kemaluan Vina, seharusnya kan diperiksa DNA-nya. Siapa yang punya? Di antara 11 orang yang dituduh itu tidak ada juga. Nah, itulah sebabnya ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan bahwa dengan tidak adanya hasil pemeriksaan DNA dan sidik jari, maka dia menganggap bahwa perkara ini dinaikkan ke pengadilan dan diputuskan tidak berdasarkan pada sistem atau cara melakukan proses hukum pidana, tidak berdasarkan pada scientific crime investigation. Karena dia tidak menggunakan itu, maka tidak mungkin dia bisa menemukan apakah ini kejahatan pembunuhan berencana atau siapa yang melakukannya, tidak bisa. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Sama juga dengan kasus, kalau kita misalnya tarik ke belakang, kasus Jessica juga begitu. Itu juga tidak jelas karena sampai hari ini dalam kasus Jessica juga belum pernah ada orang yang bisa membuktikan bahwa dari mana datangnya racun itu kalau benar Mirna mati karena diracun oleh Jessica. Tidak pernah ada yang bisa buktikan apakah benar Jessica itu pernah membawa racun dan dari mana datangnya racun dan bagaimana caranya mencampur kopi itu dengan racun juga sama, tidak ada. Jadi mungkin apa yang menjadi pokok atau kesimpulan Pak dari kasus Vina ini? Kesimpulan saya,
kalau berdasarkan keterangan atau informasi terakhir dari 5 saksi yang dikemukakan oleh Komjen Pol Susino Daji itu, ya kalau itu mereka mengatakan bahwa itu kecelakaan tunggal. Tetapi kalau berdasarkan analisa saya dengan putusan yang saya baca, karena saya tidak ikut untuk menyaksikan apa yang dikatakan orang itu, saya tidak berani. Tetapi kalau kita mendasarkan pada fakta yuridis dengan menggunakan scientific crime investigation, ya tentu kesimpulannya ya tidak jelas. Ini sebenarnya peradilan sesat. Kesimpulannya kasus matinya Eki dan Vina adalah peradilan sesat. Orang ditangkap tidak jelas kedudukannya, siapa yang menyuruh melakukan, siapa pelaku utama, dan siapa turut serta membantu. Tidak pernah digunakan teori ini oleh mulai dari tingkat penyidikan, kejaksaan, sampai pengadilan, sampai Mahkamah Agung. Tidak ada satupun teori ini yang digunakan untuk menyatakan bahwa kasus ini terjadi karena pembunuhan berencana. Sedangkan menurut pasal 340 pembunuhan berencana harus direncanakan sedemikian rupa, ada tenggang waktu antara bagaimana merencanakan sesuatu, mempersiapkan pembunuhan itu sampai dilakukannya, itu tidak ada. Sehingga saya mengatakan pertama, bukan pembunuhan berencana. Yang kedua, peradilan sesat. Yang ketiga, kecelakaan tunggal sebagaimana tadi saksi yang 5 yang baru muncul. Kita menghubungkan antara sistematika putusan mulai dari tingkat pertama, putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cirebon, Pengadilan Tinggi Jawa Barat sampai pada Mahkamah Agung, yang tadi itu semula ada 3 DPO dan kemudian polisi menghilangkan 2. Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia tidak dibenarkan oleh siapapun untuk bisa membatalkan isi putusan selain pengadilan sendiri. Nah, dengan demikian, begitu polisi atau penyidik Polda Jawa Barat menyatakan bahwa semula ada 3 DPO dan kemudian dia mengatakan tinggal 1, hilang 2, manusia fiktif, berarti putusan ini penutusan terhadap manusia fiktif juga. Saya kira itu cukup. Ya, demikianlah hasil daripada bincang-bincang kita pada siang kali ini. Semoga apa yang kemudian menjadi bahan diskusi kita pada siang kali ini dapat kemudian memberikan kebermanfaatan, khususnya dalam penegakan keadilan di negara kita tercinta ini. Demikianlah tadi perbincangan kita mengenai salah satu kasus ya yang sempat booming pada tahun 2016 silam tentang kasus Vina, bahkan booming kembali di tahun 2024 tentang salah tangkap ya, yang konon katanya salah tangkap yakni yang dialami oleh Saka. Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi, bahwasanya memang keadilan perlulah kemudian ditegakkan. Maka dari itu, hadirnya podcast ini merupakan salah satu wadah yang kemudian kita upayakan menjadi solusi, ya, menjadi solusi agar kedepannya kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Salam para pejuang keadilan, salam para penegak kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.